Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan saya Clarita Tule di podcast Tule Rohani Kristen. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema menarik, yaitu mengapa kita perlu untuk mengampuni. Nah, untuk itu saya undang satu orang yang bisa berbicara bersama-sama dengan kita tentang tema kita ini, yang dimana aku harap teman-teman bisa untuk membuka hatinya teman-teman, sehingga pembicaraan kita hari ini nih bisa jadi berkat untuk kita semua. Nah, kakak yang di samping saya ini adalah seorang mentor lah untuk saya. Seseorang yang punya rekam jejak yang banyak untuk menolong sesama lah ya. Bingung aku mau sebutin satu-satu karena terlalu banyak. Nanti jelasnya langsung lah kakak berkenalan sambil cerita singkat lah tentang kakak gitu. Oke, Kak. Halo, nama saya JR Nenohai, asal kota Soe di TTS. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing di kota Soe. Lalu saya dan Clarita sama, kami alumni Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Dan sekarang saya magang atau calon vikaris di Gereja Gemit TBS Kobelete di kota Soe. Nah, mungkin itu keseharian saya saat ini. Ya. Oke, terima kasih Kak JR. Nah, karena kita sudah tahu namanya Kak JR sekarang, nah langsung saja nih kita bincang-bincang sama Kak JR mengenai tema kita saat ini ya. Yang pasti tema kita tentang mengampuni ya. Sebelumnya teman-teman kalau dengar kata ini ya rasanya kayak ya udah sederhana aja, ya udah mengampuni gitu kan. Tetapi nggak bisa kita pungkiri ya, ngomong kata ini gampang. Tetapi mungkin saja kita yang sementara menonton, bahkan aku yang ngomong, kita punya pengalaman di mana ya emang gampang, tapi sulit banget gitu untuk bisa kita lakukan. Apalagi kalau sampai itu berkaitan dengan pengalaman yang gak mengenakan di dalam kehidupan kita, yang menggores hati kita. Nah, modelnya seperti itu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya tentunya ada begitu banyak tantangan ya Kak ya. Ada begitu tantangan yang mempengaruhi itu, yang ya nggak bisa lah aku ampuni dia. Kamu tuh nggak tahu dia tuh orangnya kayak gimana dan gimana. Nah, bisa nggak sih Kak JR kasih tahu ke kita apa sih yang menjadi tantangan-tantangan terberat bagi kita sehingga gampang ngomong mengampuni, nyaranin orang mengampuni, tetapi sulit bagi kita gitu. Ya kalau bicara soal pengampunan, mungkin ini jadi hal yang sering kita temui ya. Mungkin dari hal-hal sederhana seperti mengampuni teman, atau mungkin orang yang pernah berbuat salah. Itu tentu levelnya beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama memang. Saya bicara soal pengampunan, saya suka dengan ide dari ada orang yang namanya Martha Nussbaum ya. Dia tulis buku itu bagus, judulnya itu Anger and Forgiveness, jadi kegeraman dan pengampunan. Nah, menurut Martha itu hal utama yang buat kita sulit mengampuni itu karena kemarahan. Jadi karena emosi yang meluap-luap begitu. Jadi dia kasih contoh misalnya pengampunan orang pada sesama, atau misalnya pada masa perang begitu. Nah, banyak hal lah. Nah, yang Martha angkat itu salah satu kisah yang mungkin sering kita dengar itu tentang kisah tentang saya lupa yang the Credible Child, yang kisah tentang dua anak itu, anak sulung dan bungsu yang minta harta ke siapa, judul itu, perumpamaan anak yang hilang. Ya betul, perumpamaan anak yang hilang. Jadi dia kasih contoh tentang si bapak itu kan akhirnya menerima anak yang bungsu kan, anak yang bungsu, lalu kembali ke rumah. Padahal bagi
lewat akal sehat kita berpikir bahwa harusnya kan dibenci kan. Iya. Masa bapak belum mati anak sudah ambil minta warisan. Iya, betul. Tapi yang hilang malah yang sulung kan. Dia susah untuk mengampuni anak yang bungsu. Nah itu menurut Marta, dari perumpamaan tadi kita belajar bahwa saat mengampuni kita harus mengingat bahwa ada kemarahan itu harus di cool down, harus diturunkan dulu, baru kita bisa melihat baru kita bisa mengampuni, karena kemarahan itu justru menjadi, kalau menurut filosofi orang Cina itu seperti ular berkepala dua ya, dia menggigit orang. Saat kita mengampuni kan kita berusaha untuk menyakiti orang kan, membenci itu ibaratnya ular yang menggigit. Nah pada saat yang lain kemarahan itu juga kepala ular yang lain, jadi menggigit kita, jadi ada dampak buruknya buat kita. Nah ini yang kadang-kadang termasuk saya juga, mungkin kita masih bingung bagaimana mengelola kemarahan itu untuk bisa mengampuni dengan baik. Tapi pada prinsipnya lebih baik mengampuni daripada tidak, karena ada yang berdampak buruk bagi kita, misalnya ya kita jadi tidak ya mudah emosi dan banyak hal-hal buruk yang bisa kita dapat. Nah, kayaknya itu sih susahnya orang kenapa orang susah mengampuni. Oke Kak, jadi kata mengampuni, ketidakmampuan untuk mengampuni dan juga kemarahan itu sebenarnya melekat ya. Ketika seseorang mengatakan dia ingin mengampuni tetapi dia belum bisa membendung kemarahannya, dia mau diusahakan seperti apapun juga pasti rumit ya Kak ya. Modelnya seperti itu. Nah, kalau emang tantangannya sebesar itu, nah kan, tapi di Alkitab nih kan ada ngomong gini, hendaklah kamu saling mengampuni seperti Bapamu yang telah mengampuni kamu, gitu kan. Kayak gimana nih, tantangannya besar, tapi di dalam Alkitab Tuhan bilang kita perlu mengampuni. Nah bisa nggak kakak kasih tahu ke kita gimana ya, sesuatu yang kita bisa sadar bahwa ternyata pengampunan itu penting, dan alasan sampai ya di Alkitab pun kata pengampunan tuh selalu dikatakan secara berulang-ulang ya Kak ya. Ya, gimana Kak? Oh ya, jadi itu betul yang kita bilang, kita harus mengampuni karena Allah mengampuni kita. Memang itu kalau dalam teologi Kristen itu salah satu inti ya, salah satu core dari iman kita, karena dasar penyelamatan kita pengampunan kan. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus menebus kita. Nah itu kan ada pengampunan di situ. Sehingga pengampunan itu secara alkitabiah itu salah satu dasar konsep fondasi dari kekristenan. Jadi karena kita berdosa, katanya kan Allah mengirimkan anaknya untuk kita, untuk bisa mengampuni. Nah tadi Clarita bilang soal Allah. Nah menariknya ada namanya salah satu tokoh Indonesia namanya Binsar Pakpahan ya, dia menulis disertasi itu bagus. Dia tulis tentang teologi rekonsiliasi. Jadi mengampuni itu dekat dengan mengingat. Kenapa bisa susah mengampuni? Karena kita mengingat kesalahan orang. Nah itu memang wajar, dan sebetulnya kadang orang bingung membedakan antara mengampuni dan kapan harus mengingat dan tidak mengingat. Nah itu juga konsep penting dalam iman Kristen. Nah, menurut Pak Binsar itu, jadi mengingat itu justru salah satu peran inti dari perjanjian lama. Karena kenapa Allah mau menyelamatkan Israel? Karena Allah juga mengingat jasa Abraham. Makanya ada mengingat. Makanya Allah mengingat. Nah, tapi di PL juga menariknya, Allah yang susah, Allah yang membenci. Nah, membenci, tapi Allah membenci dosa.
Jadi, nah itu yang kemudian kalau ditarik dalam konsep pengampunan jadinya seperti ini. Jadi saat mengampuni sebetulnya kadang orang kan pernah bilang jadi tidak mau melupakan kesalahan orang itu. Jadi ada yang orang berpikir bahwa mengampuni itu artinya kita melupakan semua, ternyata tidak. Jadi mengampuni itu artinya menekan kebencian kita, tapi tetap mengingat kesalahan orang. Supaya apa? Supaya tetap jadi pelajaran untuk orang lain. Nah itu juga satu pengampunan. Nah itu kalau kembali ke Marta tadi, itu dia sebut sebagai pengampunan bersyarat. Ya. Jadi pengampunan bersyarat itu persis seperti Allah dalam Alkitab. Jadi Allah itu mengampuni dosa kita, tapi juga tetap mengingat kesalahan kita supaya kita diingatkan oleh Allah. Jadi kita kenapa perlu meminta pertolongan Allah dalam mengampuni? Karena hanya Allah sendiri yang punya hak untuk membalas atau tidak begitu. Jadi misalnya kalau dalam Ibrani kan ditulis pengampunan, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kita meminta agar Allah memberi atau misalnya merubah orang gitu. Karena kembali lagi membenci orang atau karena berbagai apapun itu, misalnya kesalahannya. Misalnya kita pernah disakiti orang lalu kita susah mengampuni gitu. Kita merasa tersakiti itu wajar ya, tapi ketika perasaan tersakiti itu dirubah menjadi kebencian yang membuat kita sulit mengampuni, itu yang kurang bagus ya. Karena sebenci apapun kita pada orang, kebencian kita tidak menambah apa-apa. Tapi kalau kita mengampuni, itu baru terjadi perubahan baik bagi kita maupun bagi orang lain gitu. Sehingga itulah namanya pengampunan bersyarat. Jadi kita tetap mengingat kesalahannya supaya dia tidak mengulangi lagi, tapi perasaan kebencian kita yang harus kita buang. Mungkin susah, tapi pelan-pelan harus bisa, karena itulah yang menjadi pedoman hidup orang Kristen sebetulnya. Jadi pengampunan bersyarat itu karena sekali lagi karena orang pikir bahwa mengampuni itu berarti melupakan total ya. Sebenarnya tidak. Dalam Alkitab juga Allah banyak kali menegur. Misalnya Allah menegur Daud dan Yonatan itu kan dosa Daud tetap diingat Allah. Nah, Allah menegurnya lewat Yonatan. Makanya Yonatan kasih ingat tentang cara Daud merebut Betsheba. Nah itu kan Allah juga, tapi Allah tidak mendendam, Allah hanya mengingat. Dan kemudian Allah juga bisa melupakan, tapi melupakan tapi dengan syarat, maksudnya supaya kita bisa berubah gitu. Itulah pengampunan itu harus cara bekerja pengampunan bersyarat itu ya begitu. Oke, jadi kalau kita mau ngomong tentang mengampuni, kita disuruh untuk mengampuni, teman-teman. Kita nggak disuruh, maksudnya kamu harus ngelupain itu secara total, karena itu sesuatu hal yang mustahil ya kak ya. Karena kita pasti mengingat, tetapi hal yang perlu kita hilangkan itu adalah kebencian, karena itu membuat jurang pemisah ya bagi kita dan pengampunan yang sudah diajarkan oleh Allah begitu. Apalagi kan tadi kakak bilang bahwa Allah yang mengampuni, tetapi Allah juga yang mengingat begitu kan. Jadi ya kira-kira aja teman-teman, begitu banyak kesalahan kita tapi kita tetap diampuni oleh Allah. Ya sebagai anak-anak Allah, marilah kita memiliki warisan sikap itu ya, memiliki karakter itu, mengikuti Bapa kita, Allah kita, untuk bisa mengampuni sesama kita ya. Menurut seperti itu. Ada nggak kak pesan singkat buat teman-teman semua di sini yang masih sulit, yang kayak aduh nggak bisa, bakalan sakit banget hanya dengan mengingat itu gitu ya. Secara sederhana sih dalam keseharian mungkin mengampunilah walaupun itu sulit ya memang, karena
apalagi bisa dalam anak-anak muda yang mungkin baru habis putus kena jadi korban selingkuh, perbucinan lain-lain. Ingatlah itu sebagai pelajaran hidup ya untuk kita, termasuk dalam soal relasi, karena inti dari pengampunan itu sebetulnya pemulihan ya. Jadi kita sendiri terbebas dari kesalahan masa lalu untuk kita bisa melangkah ke depan gitu. Karena seringkali saya temui, misalnya saya sendiri juga, teman-teman yang belum mengampuni itu, kita belum siap untuk menghadapi hal-hal baru, misalnya kena dampak dari trauma, orang yang trauma untuk menikah, trauma untuk pacaran, kemudian trauma bersahabat. Misalkan pengkhianatan itu sering menimbulkan kebencian, dan kebencian itu menimbulkan orang sulit mengampuni. Nah itu kan kita yang rugi sendiri. Jadi kita jadi takut berteman, takut pacaran, takut menikah, atau takut banyak hal gara-gara trauma yang datang dari kesulitan untuk mengampuni. Nah ingatlah bahwa pengampunan itu kita tidak bawa sendiri, Allah selalu bersama dengan kita. Jadi saat kita mengampuni, kita meminta Allah untuk membantu kita menjalani kehidupan yang baru. Kembali lagi misalnya contoh yang soal perumpamaan anak yang hilang itu, bayangkan ya, jadi kalau bapak itu tidak mengampuni, dia kehilangan anak. Nah kalau anak yang hilang itu, yang si bungsu, tidak bisa mengampuni dirinya sendiri atau melupakan mengingat kesalahan dia dan merubah dirinya, dia bertobat, dia mengampuni, kemudian dia kembali ke rumah, dia tidak akan kembali lagi ke rumah. Jadi saat kita mengampuni, sebetulnya kita kembali untuk dipulihkan, kita kembali untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tapi yang lama tetap ada, yang lama untuk kita jadikan pelajaran. Jadi tetaplah mengampuni, karena jalan terbaik untuk kehidupan kita, untuk kita lepas dari beban masa lalu, atau untuk agar kita punya masa depan, ya haruslah mengampuni, karena Allah kita Allah yang maha mengampuni. Jadi berteologi secara iman kita harus mengampuni. Oke, terima kasih Kak. Jadi Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Mulailah mengampuni diri kita sendiri, mulailah mengampuni sesama kita. Karena dengan mengampuni, kita sementara memulihkan diri kita pada kehidupan yang baru, dengan keadaan dimana kehidupan lama selalu menjadi pelajaran agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ya Kak ya. So teman-teman, jangan takut bahwa kamu nggak bisa, karena kamu adalah anak Allah, kamu pasti bisa. Oke, makasih Kak Jiar, Tuhan Yesus memberkati.